Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para kiai, para ustaz, wabil khusus di sini hadir Ketua Tamfidiyah PCI NU Arab Saudi Kiai Haji Maksum Jalan, yang terhormat Ketua Lazismu PCI NU Arab Saudi Al-Ustaz Subaidi, beserta jajaran pengurus PCI NU Arab Saudi dan juga pengurus Lazismu yang hadir dalam acara konsolidasi antara pengurus Lazismu PBNU dengan pengurus Lazisnu PCI NU Arab Saudi di kantor PCI NU Arab Saudi. Alhamdulillah, kami pribadi bersyukur kepada Allah bisa hadir yang kedua kalinya di Arab Saudi atau di Jeddah ini. Tahun kemarin, tahun 2025 juga bulan Ramadan, kami juga melakukan konsolidasi pengurus Lazisnu PCI. Namun saat itu masih belum punya SK operasional, artinya belum memiliki kejelasan menjadi amir. Alhamdulillah, tahun ini SK operasional Lazisnu PCI NU Arab Saudi sudah turun dari pengurus Lazisnu PBNU. Artinya secara hukum syar'i sudah menjadi amir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya memiliki semangat untuk memajukan Lazisnu di berbagai daerah, khususnya di Arab Saudi. Karena namanya organisasi itu butuh operasional, butuh uang, dan butuh gerakan. Salah satu yang sangat legal dan itu secara syar'i dibenarkan, keuangan organisasi NU ini yang sangat strategis itu diperoleh dari Lazisnu, karena itu diambilkan dari uang zakat, infak, dan sedekah. Sehingga NU akan memiliki dana yang sah secara syar'i, dan kita ini memperjuangkan nilai-nilai rukun Islam. Apalagi nanti keuangan itu ditasarrufkan untuk kepentingan-kepentingan sosial maupun kepentingan-kepentingan organisasi. Saya di sini sudah membawa buku. Di sini ada ketentuan tentang Lazisnu. Jadi buku ini saya tinggal di sini, nanti biar dibaca oleh pengurus Lazisnu tentang teknis pelaksanaan dari kepengurusan Lazisnu itu. Nah, menurut saya
Lazisme PCI NU Arab Saudi ini sangat-sangat strategis untuk memperoleh dana yang sebanyak-banyak. Karena saya berkali-kali kiai ya umroh haji ya, saya ketemu dengan masyarakat Indonesia, saya dialog dengan masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi, baik yang ada di Mekah, Madinah, kemudian di Taif, ya di Jeddah sendiri ya. Ternyata mereka itu juga kebingungan uang zakat dan sedekah infaknya itu mau disalurkan kemana. Nah, mencari lembaga amil yang amanah, mencari lembaga amil yang sah ya, yang sah itu juga berpikir. Ini saya dapat informasi di Taif kemarin. Iya Pak, memang kita ini butuh. Di sini ini banyak masyarakat Indonesia. Zakat fitrahnya itu tidak ada yang mengkoordinir. Nah ini sayang menurut saya kalau tidak kita sosialisasikan program-program lazisme. Nah, kepengurusan lazisme ini kalau ingin jalan, ya, jadi jangan sampai one man show istilahnya, hanya 1-2 orang yang jalan. Itu nanti kepengurusan, ada pengurus, kemudian ada manajemen nanti. Nah, saya bawa laptop di sini, makanya pidato saya ini sambutan saya tidak perlu panjang-panjang. Ngobrolnya yang panjang ya, nanti ngobrolnya. Jadi nanti bisa ngambil isi yang ada di laptop saya tentang manajemennya bagaimana. Nah, salah satu yang saya usulkan nanti jangan hanya melibatkan laki-laki ya. Melibatkan perempuan-perempuan yang memiliki kepedulian, yang semangat. Menjan maturan menreng bini ini kak bentah masalah obat ya, keluar dikit. Menreng bini, ayo, nanti bayar zakatnya nak bayar zina, tore kan. Nah, kalau laki-laki todus kan itu. Tuh, mak minta bisa zakat, mak minta kan lah kalau laki-laki. Nah sehingga tidak apa-apa itu pengurus yang ada, tapi manajemen bisa dengan tanda sendiri. Sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Nanti pengurus itu yang ada dibagi bagian ini, nanti ada di sini. Kemudian ada manajemen. Nah, ini teknis ya, ini teknis. Saya bicara teknis saja sudah sekarang biar enak. Nah, ketika manajemen itu terbentuk, cari orang yang bisa bertanggung jawab di sini. Kalau PBNU sekarang ketua manajemennya itu, ketua direkturnya itu perempuan, Bu Riri. Perempuan. Kalau di sini memang ada nanti perempuan jadi direktur manajemennya, monggo tidak apa-apa. Tapi tetap terkontrol dari pengurus pengurus ya, gitu. Nah, manajemen ini diamanati untuk mengatur secara teknis, misalnya pelaporan gitu. Nah, jadi ada bagian pengumpulan istilahnya, pengumpulan ya. Jadi siapa bagian pengumpulan, dia tidak boleh kerja yang lain. Pokoknya dia berupaya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Fundraising namanya istilahnya, yang cari funding, cari orang-orang yang bisa berzakat, berinfak dan bersedekah ke lazisme. Ini bagian khusus, bagian pengumpulan. Jangan diberi amanati yang lain pengumpulan. Nah, selain itu ada bagian pendistribusian. Jadi keuangan ini nanti yang kumpul didistribusikan ke siapa? Ini yang nyetak pendistribusian.
Jadi ketua nikah perakul mantau nikah, memanage, menyuruh ini gitu. Nah, kemudian yang terpenting ini lagi nanti Kiai, bagian pencatatan istilahnya, bagian keuangan istilahnya. Nah, kalau one man show nanti misalnya hanya semuanya dikerjakan oleh ketua Lazisno, waduh berat itu Kiai. Dan itu bisa jadi fitnah Kiai. Nah, itu tidak bagus kegiatan seperti itu. Jadi kalau sudah pengumpulan tersendiri, pendistribusian itu tersendiri, bagian keuangan itu ada pencatatan, sehingga laporannya itu insya Allah valid dan terkontrol. Nah, kemudian yang terpenting lagi, setiap minggu harus ada rapat, walaupun offline maupun online. Jadi itu laporan. Saya di Lazisno PBNU itu tiap minggu ada rapat, baik offline maupun online. Sekarang kan enak ya, walaupun itu sebentar, misalnya diambil setiap malam Rebu, malam apalah yang bisa, walaupun hanya sebentar, sekedar lapor, karena itu menumbuhkan semangat. Nah, memang sekali-kali rapat itu istilahnya kalau di PB ya ada rapat kerja. Lazisno itu memprogramkan apa-apa. Nah, atau rapat bulanan, mengundang ketua PCI, mengundang Rois Surya. Jadi di sini. Nah, kalau tidak ada rapat, misalnya 1 bulan saja tidak rapat, kendor itu semangatnya, kendor sudah, hilang itu satu persatu, lupa gitu, gitu ya caranya. Enak, jadi rapat itu pokok kesepakatan seluruh komponen kepengurusan Lazisno, baik pengurus harian maupun pengurus manajemen nanti itu rapat. Sekedar laporan, pengumpulan dapat berapa, pendistribusian kemana saja, pencatatannya mana. Karena ketika sudah memegang izin operasional, salah satu persyaratannya itu adalah sanggup membuat laporan. Jadi kalau tidak ada laporan itu bisa saja jadi fitnah. Nah, supaya tidak jadi fitnah, laporan itu harus betul-betul termanage. Uang ini untuk apa? Misalnya kan gini, alhamdulillah tahun ini Lazisno PCI NU Arab Saudi bisa mengumpulkan zakat fitrah masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi 100 orang misalnya ya, 100 orang, 100 kali 25 rial ya, 25 rial berapa sudah ya? 2.500. Kalau dikalikan uang Indonesia ya 10 juta. 12 juta misal. Kalau umpamanya kita bisa mengumpulkan 100.000 orang, di Taif ada koordinatornya, di Madinah ada koordinatornya, kemudian di Jeddah ada koordinatornya, di Mekah ada koordinatornya, kemudian di Riyadh ada koordinatornya, dikumpulkan di rekening yang dipercaya. Karena mungkin di sini ini tidak ada bank yang bisa ya. Kita punya. Oh, kalau enak, kalau memang ada rekening lembaga, monggo. Kalau rekening lembaga di sini tidak ada untuk rekening Saudi. Rekening Indonesia, nggak apa-apa gitu. Rekening siapa yang bisa dititipi, yang bisa diamanati. Kumpulkan dari koordinator-koordinator itu pengumpulan dalam satu rekening. Insya Allah saya yakin seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi, kalau kita woro-woro, kalau kita buat surat resmi nanti, apalagi suratnya nanti mengetahui ketua PCI ya, ketua pengurus Lazisno, kemudian di bawahnya mengetahui Rois Surya dan ketua Tanfidiyah, itu tambah mantap.
Jadi Lazisnu PCI NU Arab Saudi siap menerima zakat fitrah, zakat mal, dan juga infak dan sedekah. Dan momennya harus mulai hari ini, pertengahan bulan Ramadan ini harus sudah tersebar surat itu. Sekarang ini kan mudah menyebarkan surat melalui WA, PDF. Monggo. Saya yakin. Nah, apalagi nanti ini bagian pengumpulan ya, bagian pengumpulan sudah. Bentuk koordinatornya mana? Saya yakinlah, namanya masyarakat warga NU di Arab Saudi ini banyak. Dan mutawif itu rata-rata alumni pondok ya. Alumni pondok ini diamanati untuk berkhidmat di NU. Akan sangat jadi berkhidmat di NU. Nah, nanti disampaikan kepada koordinator-koordinator yang ada di masing-masing wilayah itu supaya mengumpulkan zakat fitrahnya masyarakat yang ada di Arab Saudi dikumpulkan. Nah, secara hukum syar'i Kiai, enaknya kita sudah punya ambil ini. Itu ketika orang itu sudah berzakat lewat lazisme, itu sudah sah zakat fitrahnya. Berbeda kalau tidak punya amil, tidak punya izin operasional itu. Mereka berzakat fitrah. Nah, sekarang kan banyak gini, dan ini terjadi di Indonesia juga. Sekolah-sekolah mengumpulkan zakat fitrah murid-murid itu sebelum didistribusikan, itu tidak sah zakat fitrahnya orang. Nah, yang khawatir itu nanti kelewatan. Nah, kelewatan atau ditasarrufkan di ghairi hak. Nah, tidak kepada asbab yang benar. Tapi kalau amil, kalau sudah punya lazisme, aman sudah. Orang yang berzakat fitrah aman secara syar'i. Itu perbedaannya. Meskipun sudah terlambat. Iya, aman dia. Masalah nanti lazisme ini akan mentasarrufkan ba'dal aid, qablal aid, kapan saja itu sudah urusannya lazisme. Ini enaknya dia secara syar'i kalau sudah punya izin operasional. Ini bagian pengumpulan ya, nanti. Nah, alhamdulillah saya informasi saja. Lazisme PBNU itu kan minta laporan kepada seluruh lazisme wilayah cabang dan lain sebagainya. 2023 itu di audit kita dapat 2,3 triliun, kemudian meningkat 3,5 triliun. Ini triliun, Masya Allah, bukan M ya, triliun. Artinya kontribusi filantropi Nahdlatul Ulama kepada dunia, karena kita itu nyumbang Palestina, nyumbang ketika ada bencana-bencana itu luar biasa. Yang Palestina itu Kiai puluhan miliar, bahkan kemarin itu masih sisa 27 miliar. Saya baru dari Mesir Kiai, kemudian nyumbang 10 miliar untuk Gaza yang Al Quran, kemudian di Mesir lewat Rafah itu. Kebetulan saya sendiri yang diutus. Nah, artinya gerakan filantropi, gerakan Nahdlatul Ulama untuk menyayangi umat manusia sangat jelas. Manfaat NU sangat jelas lewat lazisme. Masya Allah, belum yang beasiswa, belum pengiriman dai. Kita ngirim dai internasional tiap tahun, dibiayai oleh lazisme.